ibu masak pakai video, nanti mutung dia punya masakan. Supir di mobil. Mana dia mau nonton video, tabrakan dia. Jadi banyak kekuatan-kekuatan positioning radio itu tidak pernah tergantikan. Ya. Kita juga kalau misalnya pakai headset, dengar sambil misalnya kita bosan melihat sebuah seminar, ya. Kita mau lihat konten video itu kadang-kadang kita juga tapi kalau kita lihat pakai headset dengar radio atau dengar informasi itu bisa dapat. Jadi berbagi indera itu sensori ya dalam bahasa Indonesia, panca indera kita itu radio lebih kuat secara pesan ya pada tempat yang tepat, pada narasumber yang tepat. Nah, tinggal bagaimana ketepatan-ketepatan ini menjadi kreativitas dan menjadi olahan-olahan konten dari teman-teman radio. Betul. Dan pemerintah kota, saya ini orang yang selalu sadar akan media siar ya, karena itu tadi contoh misalnya tetere, banyak orang masih tidak mengerti cokmo. Cuma saya improvisasi sendiri. Mestinya saya harus minta ya teman-teman radio. Nah ini makanya ini sekalian ada Pak Ibu Kadis di sini. Radio lah yang menjelaskan apa itu cokmo. Jangan marah ibu-ibu, bukan cokmo itu menyinggung ibu-ibu. Yang kalau batala itu pasti ibu-ibu yang tersinggung. Kalau batala itu yang negatif. Kalau cokmo ini cabi misalnya. Main dengan dalam narasi-narasi yang relax, orang akan mengerti apa itu tetere. Kepanjangannya adalah Mart Electric Smart Enterprises. Artinya bahasa Makassar itu lebih tinggi dari bahasa Inggris loh. Ya, karena kontennya luar biasa. Contoh, hoax. Cuma satu kata, tapi di bahasa Makassar itu bertingkat. Piti kanak-kanai. Ya, piti ambaki, piti holo-holoi. Ya, saya kira kalau saya kenapa sangat. Ya tadinya ada agenda saya, cuma saya lihat, wah ini mesti saya kesini nih karena sudah lama-lama saya rindu juga sama teman-teman radio itu. Iya, seperti itu. Tidak salah kalau banyak yang bilang memang Pak Dan itu media minded orangnya, cocok nih. Jadi beliau selalu sadar itu bahwa mensosialisasikan program-program strategis pemerintahan juga lewat media itu harus Pak Dan ya, supaya narasi tadi itu bisa jelas di publik gitu ya. Iya. Karena tidak bisa semua divisualkan, tapi audio akan menjelaskan itu lebih bisa sampai gitu kan. Contoh. Kita lihat secara emosional manusia. Kalau orang dimarahi itu, kalau kita dimarahi lewat video, kita ketawa Pak. Tapi kalau dimarahi lewat telepon hanya narasi, kalau begitu kita bisa menangis. Begitu ya. Kita bisa emosi. Luar biasa. Kekuatan kata itu luar biasa. Karena kata para filsuf, peradaban itu hanya ada dua. Yaitu kata-kata yang tertulis putri ya saja dan peninggalan arsitektur. Hanya dua melambangkan sebuah peradaban. Nah, kata-kata tulisan itu adalah kata-kata. Jadi kan kita sekarang ada tiga hal, misalnya media nih sekarang. Tulisan, video, visualisasi dan narasi. Ada tiga kan sekarang. Nah, saya kira itu tadi ya kenapa itu kitab-kitab suci misalnya Al-Quran dan kitab suci yang lain itu kan dari narasi yang ditulis. Betul. Bukan yang ditulis baru di narasi, tidak. Narasi itu yang ditulis, itu ditulis belakangan. Al-Quran itu belakangan baru ditulis. Sebelumnya begitu dalam, bahkan katanya setiap kata ada khodamnya. Kekuatan atau alternatif kemungkinan yang bisa dieksplor pada nih ya. Waduh, menjadi powernya kita, menjadi kekuatannya kita. Jangan berkecil hati dengan fenomena teknologi hari ini yang bisa mengalahkan kita kan gitu. Karena itu tadi video kadang-kadang kita fokus dengan orangnya jadi terpengaruh. Kurang bagus gayanya ini orang. Jadi kita terpengaruh dengan stylenya orang. Padahal narasinya jadi dilupa. Konten pesan yang disampaikan kita lupa karena saya ini kan suka penyanyi dangdut tapi gayanya seperti rock. Sudah tidak suka memang jadi tertutup, memang apapun yang dia buat, apa yang dia katakan tidak masuk lagi. Jadi ada pencemaran konsentrasi. Tapi kalau radio itu tidak terpengaruh itu. Karena ini bulan puasa, jadi pencemaran apa tadi beliau katakan itu jadi konsentrasi. Pencemaran konsentrasi. Saya teringat ada stasiun TV di luar sana itu kalau memberitakan kondisi cuaca, perakiraan cuaca itu dengan kostum yang seadanya, kira-kira begitu bahasanya. Jadi orang tidak fokus sama cuacanya, besok hujan atau yang penyiarnya yang dia lihat, presenternya. Lupakan yang itu. Baik, saya nyambung tadi ke Pak Rizwan lagi sekarang soal
apa yang disinggung Pak Wali tadi bahwa ternyata kalau narasi itu lebih kuat sebenarnya potensi menyampaikan pesan dibanding bentuk-bentuk lain ini visual salah satu contohnya. Tapi saya berpikir begini Pak Rizwan bahwa kita juga perlu memproteksi sama Jaga Anak Ata tadi. Ada programnya beliau ini Pak Wali soal Jaga Anak Ata. Saya juga termasuk membaca itu menjaga Anak Ata dalam artian bahwa pendengaran dan ininya juga harus dilindungi Pak Wali. Artinya sekedar fenomena saja yang dibahas di situ dan dia tertarik di situ, lalu pola pikir dan perilakunya nanti akan tergantung kita mengkampanyekan sesuatu bahwa mendengar sehat itu begini caranya misalnya. Gitu. Ya, kalau di KPID itu kan sebelum-sebelumnya sudah mengkampanyekan yang namanya gerakan menonton atau mendengar sehat. Ya, ya. Ada Gemas namanya kan, Ya. dan itu diikuti oleh daerah-daerah lain. Ya. Ya. Kemudian ada lagi namanya sensor nurani. Nah kalau misalnya dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengarkan di radio itu kan banyak pilihan. Ya. Kita bisa pindah ke frekuensi lain untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat menurut kita. Ya. Tetapi dalam kontestasi kepentingan penyiaran itu sebenarnya ada 3 aspek. Yang pertama adalah negara. Negara dalam hal ini regulator, dalam hal ini adalah KPI. Kemudian ada pasar, kemudian ada publik yang sebagai objek dari apa yang dikeluarkan oleh media penyiaran tersebut. Yeah. Nah, dari ketiga aspek yang saya sebutkan tadi memang harus dimiliki oleh lembaga penyiaran itu sendiri, lembaga penyiaran radio, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang masyarakat kita ini kan sudah cerdas, sudah bisa memilah dan memilih yang mana yang menurut mereka itu cocok. Itu bagaimana penguatan narasi ini yang menjadi hal yang bermanfaat begitu. Karena di kekinian dari pemantauan kami di KPID juga rupanya masih banyak radio-radio yang senang memberikan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting mereka adalah bagaimana mendapatkan pendengar yang banyak. Itu yang pertama, karena ini ada kaitannya tadi dengan pasar yang saya sebutkan. Ya, ketika mereka jualan, kemudian ada lembaga survei yang mereka libatkan untuk melihat sejauh mana pendengarnya. Karena kan pasar itu tergantung dari jumlah pendengar yang mereka, karena kan ada namanya algoritma untuk melihat sejauh mana pendengar mereka, sehingga ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kami di Komisi Penyiaran itu dalam hal pemantauan atau pengawasan senantiasa melihat itu. Kalau misalnya informasinya tidak valid kemudian sesat, ya tentu kita akan panggil, kita akan kita akan tegur. Teguran dan sanksi itu juga berjenjang. Kalau misalnya kayak seperti kemarin ada salah satu radio, tidak usah saya sebut namanya, terkait dengan Satpol ya, yang kemarin itu yang di Goa itu kan, yang di Goa. Nah itu kita panggil karena dari narasi yang mereka sampaikan ke pemirsa sepertinya berpihak, tetapi kan kita tidak bisa melakukan penilaian itu. Kita menunggu laporan, kemudian kita analisis dengan apa yang mereka sampaikan, karena kita juga punya rekaman dan rekaman itu ada seterusnya, mulai dari mereka bermohon untuk perpanjangan sebuah pelanggaran atau informasi yang dianggap merugikan, itu kita minta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan atau mengklarifikasi di depan Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, jadi sudah ada upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh teman-teman di KPID Sulsel, di KPI Pusat dan juga di beberapa KPI lainnya dalam rangka mengedukasi masyarakat kita supaya juga cerdas dalam memilih informasi-informasi, Pak Dhani ya. Dan saya ke Pak Yudi selaku tumbuh menyejarah dengan Radio Republik Indonesia, saya kira Pak Yudi. Ada mungkin gambarannya 3 fase ya, fase kemerdekaan, fase Orde Baru, kemudian fase reformasi. Dan saya pikir pertumbuhan industri media radio di situ juga mengalami dinamika kan Pak Yudi. Ada fase-fase di mana radio itu menemukan semacam apa istilahnya ya, masa kejayaannya mungkin 80-90 kalau saya tidak salah Pak Yudi. Disitulah masa-masa kejayaan
subsektor ekonomi kreatif yang satu ini. Bahkan pemerintah dibantu waktu itu sama stasiun radio membuka lowongan pekerjaan untuk penyiaran, kan begitu Pak Yudi ya? Iya, iya. Nah, terakhir kan ada juga namanya reporter, ada reporter radio yang dulunya kita kenal ya wartawan koran gitu kan, reporter TV, tidak ada reporter radio. Tapi kemudian ada yang namanya profesi itu. Artinya ada fase-fase yang sudah dialami oleh industri media radio ini dan sekarang menemukan tantangannya yang lebih hebat lagi di era kekinian Pak Yudi. Nah, Iya. itu tadi konsistensinya itu. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Betul, perubahan keniscayaan pasti terjadi. Iya, pasti terjadi dan untuk itu memang kita selalu berubah dan beradaptasi. Iya. Nah, dalam adaptasi itu tentu kita memperhatikan fenomena apa yang ada di luar sana begitu. Saya tertarik dengan, saya ingin ke itu. Kalau Pak Dhani, kalau narasi itu kita ulang-ulang, kan kalau sihir itu Pak diulang-ulang Pak. Dibaca-baca itu kalau cuma Baru satu dia kali, mujarab begitu. kalau satu kali dibaca biasanya belum. Oh begitu ya? Iya. Itu narasi itu perlu diulang-ulang. Jadi dia akan jadi sihir. Ya. Itu kalau dalam konteks media itu jadi sihir media, saya kira begitu. Dan harus intens itu ya dilakukan. Harus intens. Makanya jangan heran kalau pemerintah kota juga tetap beriklan di sini dan seterusnya itu dalam rangka itu. Ya, Menyihir pendengar untuk menyihir ya. menyihir supaya kalau tidak disihir kan tidak diikuti gitu. Iya. Iya. Oh gitu ya? Oh iya betul pernah itu. Jadi sihir itu mau manjur harus diulang, tak boleh satu kali gitu. Itu tadi saya cuma pinjam apa yang Pak Dhani sampaikan. Jadi oleh sebab itu saya kira kalau media kita ini concern mau sehat, perlu yang begitu. Kita mengulang-ulang yang baik gitu. Yeah. Misalnya katakanlah talk show yang bagus ini, kenapa cuma satu kali tayang misalnya? Kenapa kita tidak tayangkan berulang? Karena ada yang belum dengar sekarang gitu. Padahal ini konten yang menarik. Nah, saya kira banyak konten-konten menarik yang ada di stasiun-stasiun radio yang bisa kita tayangkan secara radio pool seperti ini. Kita kecil-kecil Pak, sampai Iya. sekarang saya ingat drama Kumbara itu. Iya, Oh drama radio, iya. Itu kenapa? Banyak sekali saya nonton video tapi drama Kumbara masih di kepala. Masih di kepala betul. Iya. Arya Kamandanu itu ya. Oh itu. Iya. Tuh suara kuda di apa namanya Iya, di meja sound yang effect. diketuk itu ya. Iya. Betul. Tapi begitu pindah ke film dia tidak menarik lagi. Tidak menarik lagi karena ternyata yang dibayangkan di kepala aktornya Iya. yang muncul berbeda Pak. Kurus tinggi. Membunuh imajinasi. Membunuh. Lebih bagus tidak ditonton Pak. Iya, jadi saya tertarik sekali dengan inspirasi dari Pak Dhani itu bagaimana media radio itu juga ya dalam tanda petik menjalankan fungsinya sebagai media sihir tadi atau sihir media dari audiens kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, saya tidak sendiri menyihir, nanti ada Ibu Kadis Kominfo juga di sini membantu saya menyihir nanti itu. Ya, kalau pelayan pelayan publik harus menyihir publiknya. Betul, iya. Kalau tidak mana mau publiknya mau ikut gitu. Iya. Tapi dalam tanda petik ya ini untuk maksud-maksud yang baik, untuk maksud percepatan pembangunan. Saya kira seperti di Makassar ini, kalau seandainya Pak Dhani tidak mengulang-ulang itu narasi-narasinya, kita cepat sekali lupa. Betul, tapi iya. Makassar Sumber gitu ya. Strateginya benar ini untuk apalagi kalau dalam konteks siaran radio. Di dalam siaran radio itu penting sekali mengulang itu. Dan jangan kita tidak seperti media yang lain ketika kita ulang bilang pernah saya lihat itu kemarin. Karena bajunya itu lagi. Nah, itu. Itu makanya saya bilang tadi untuk supaya tidak rusak juga imajinasinya pendengar, harusnya kita jangan dimunculkan visualnya Pak Yudi ya. Karena kan radio saya lihat sekarang rata-rata CCTV-nya kasih kelihatan penyiarnya. Tidak suruh preski. Hasilnya suaranya, ini suara om bagus, cakep ini orang. Jadi kalau seperti Drama Kumbara tadi muncul tiba-tiba Pak Dhani, lain. Iya. Kita punya imajinasi itu. Iya. Beda-beda menurut. Nah, betul. Iya. Kalau visual satu imajinasi. Iya. Kita kan tinggi, besar, gagah. Itu persepsi Berotot. kita. Besar badannya apa semua. Betul. Begitu muncul tidak sesuai jadi imajinasi kita, langsung turun langsung
Iya, iya. Zaman saya kan tidak ada televisi waktu awal-awal Iya. zaman kita, Pak. Ini kalau itu dulu ada namanya, ada satu radio, ada kayak seperti semacam surat cinta. Iya, iya. Wah, kita dengar-dengar itu, kirim itu dalam tahun apa. Iya, iya. Dan kita kalau ngirim sesuatu itu, Iya. ya, kirim sesuatu, Iya. itu kita belajar narasinya juga, belajar menulis apa yang kita pesan yang harus kita sampaikan. Iya, iya. Kira-kira sekarang seperti orang berpuisi lah, berpantun. Iya, iya. Nah ini kan budaya-budaya yang hilang selama ini. Iya. Ya, budaya-budaya instan, jadi instan semua. Iya. Nah, radio lah yang bisa memacu dan memicu anak-anak kita lebih kreatif, lebih imajinatif. Iya. Ya, dia punya dream, ya. Itu Iya. seperti tadi. Iya. Kalau saya ngukur-ngukur, banyaknya film yang saya nonton apa semua, tapi drama Kumbara itu selalu di kepala, di hati. Belum Ya, hilang itu, Pak. belum hilang. Iya. Ya. Belum tidak hilang padahal Iya. waktu kita kecil SD, SMP nonton itu. Iya. Jadi Dengar itu, ya. kunci kreativitas itu memang ada pada imajinasi, Pak. Dan Iya, iya, iya. tidak akan ada kreativitas kalau tanpa Makanya diawali penyiar oleh radio biasa imajinasi. disebut juga dengan apa, theater of mind itu. Dia Iya. yang bisa berimajinasi itu penyiar radio. Iya, Kalau tidak iya, bisa iya. berimajinasi ya belum berbakat itu. Begitu Iya, kan Pak iya. Yudi ya? Iya, iya, iya. Baik Pak Yudi, Pak Rizwan dan Pak Dhani Pomanto, waktu kita tidak banyak. Saya hanya dibatasi oleh teman-teman yang menyiarkan ini 1 jam kurang lebih 60 menit, tidak lebih dari itu. Dan sebenarnya hari ini adalah bentuk Kontras FM itu mengisi agenda di 1 April ini sebagai hari siar nasional, hari penyiar nasional, adalah sesuatu hal yang bisa kita bagikan sebagai oleh dari iya kan? Nah, itu kita juga mau kasih kado begitu. Nah, ini bagian-bagian dari kesimpulan Pak Wali, Pak Rizwan dan Pak Yudi. Pertanyaan saya mungkin sama dengan 3 narasumber saya ini, bagaimana seharusnya kita memaknai Harsiarnas ini, kira-kira begitu Pak Yudi, tidak panjang-panjang saya. Dimulai dari Pak Yudi dulu. Pak Yudi, bagaimana kita harusnya memaknai hari ini? Iya, kalau bagi saya kira jika Anda menetapkan pilihan Anda untuk mendengar siaran radio, maka pilihan Anda itu adalah pilihan yang benar. Wah, luar biasa itu. Tidak salah itu. Tidak salah. Pas itu. Jangku bergeser. Jangan bergeser. Kalau penyiar lama itu jangan kemana-mana, tetap di Tetap di sini. Iya, iya, iya. Terima kasih. Itu saja Pak Yudi. Iya, iya. Singkat, padat, jelas. Pak Rizwan, saya kira Pak Rizwan mungkin juga bisa memberikan kita catatan hari ini. Silakan Pak Rizwan. Ya, 90 tahun media penyiaran menjadi garda terdepan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa. Ya. Dan di hari penyiaran nasional ini dan tahun depan kita akan menghadapi tahun politik ya. Ya. Tentu kita berharap penyiaran Indonesia dapat menangkal informasi yang sesat Insya dan Allah. tidak larut dalam polarisasi politik dari kelompok-kelompok tertentu. Saya kira itu yang Insya Allah. terpenting. Mudah-mudahan. Jadi tetap dijaga netralitasnya Pak Rizwan ya. Jangan ikut-ikutan gitu. Pak Dhani, sebagai seorang orang nomor 1 di kota ini, saya pikir ada mungkin wejangan-wejangan juga untuk teman-teman penyiaran ini di hari ini. Bagaimana seharusnya kita memaknai Media. Ya. Kalau kita merujuk agama, ya kebetulan kita lagi puasa ini, ya kita tambah-tambah sedikit kultum lah ya. Ya, Jadi sebenarnya jalan masa depan itu ada 3. Jalan yang lurus, jalan yang dimurkai, dan jalan yang sesat. Pilih mana? Ya, tentunya seluruh media penyiaran diusahakan dan selalu dijaga untuk berjalan pada jalan yang lurus. Karena kita tahu bahwa godaan di jalan yang sesat dan jalan dimurkai itu tinggi sekali. Karena itu adalah pesanan-pesanan ya dalam kepentingan-kepentingan sesaat. Kenapa kita perlu itu? Karena kita dengan siaran ini kita membawa generasi kita hari ini, yang mana kita mempersiapkan generasi ke depan berada pada jalan yang lurus tadi, bukan hanya jalan lurus persoalan akidah atau keyakinan kita, tapi jalan yang lurus dalam soal bernegara kita, ideologi kita, NKRI kita yang kita cintai. Nah, sehingga saya kira hari penyiaran nasional ini sangatlah strategis, tentunya di bawah KPID, di bawah KPI pusat. Kenapa? Karena yang kita bicarakan ini soal peradaban, bukan soal siar saja, tapi soal menjaga agar generasi kita, masyarakat kita, Indonesia yang kita cintai ini terus berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus peradaban, jalan yang lurus dalam keyakinan kita, dan insya Allah menjadi, kalau dalam konteks bernegara, menjadi Indonesia
unggul ke depan. Terima Ya, kasih. sangat bijaksana sekali dan saya harus berterima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu luang yang diberikan oleh tamu-tamu kita yang kita tahu adalah orang-orang sibuk semuanya. Terima kasih sekali Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto sudah menyempatkan hadir langsung di sini. Pak Rizwan, Komisioner KPD Sulsel, terima kasih sekali. Pak Yudi juga sudah meluangkan waktunya dan pendengar radio Suara Slebes, RRI Pro 1, Madama, SPFM, Smart FM, Fajar FM dan Ras FM. Demikian tadi perbincangan singkat kita, saya kira menandai bahwa hari ini industri media penyiaran masih menggeliat gitu. Meskipun tadi pasang surutnya ada, hidup segan mati tidak maunya juga ada, tapi kita tetap anggap itu sebagai sebuah dinamika dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik. Dan terima kasih juga untuk apresiasi dan partisipasi Anda karena kita juga ditayangkan di channel YouTube kalau saya tidak keliru ya. Jadi harusnya ini kekuatannya audio saja, tidak usah visual karena kita dari radio. Tapi apa boleh buat kita muncul juga di sana. Terima kasih. Mudah-mudahan di momen-momen berikutnya kita masih bisa bertemu, kita masih bisa berdiskusi untuk perkembangan negara dan Kota Makassar ini yang lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.